Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif, dengan NIM 221500572. Pada hari ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan makalah studi kitab sastra modern dan kontemporer dengan tema Al-Jauhari fi Tafsir Al-Quran karya At-Tantawi Al-Jauhari. Nah, untuk materi pertama yaitu tentang biografi Tantawi Al-Jauhari. Tantawi Al-Jauhari merupakan seorang penulis dari kitab Al-Jauhari fi Tafsir Al-Quran Al-Karim, dan nama asli beliau ialah At-Tantawi bin Jauhir Al-Mishri. At-Tantawi lahir pada tahun 1287 Hijriah atau 1826 Masehi di daerah Wadilah Ijazi yang berada di wilayah Mesir bagian timur, dan beliau wafat pada tahun 1385 Hijriah atau 1940 Masehi di Kairo, Mesir. Jika kita hitung kalkulasi usia beliau berumur sampai 114 tahun. Beliau merupakan lahir dari keluarga yang sederhana, yang ayahnya bekerja seorang petani. Walaupun dari kalangan sederhana, tapi beliau merupakan mempunyai semangat dan motivasi beliau dalam menuntut ilmu yang sangat tinggi, karena beliau memiliki kecintaan terhadap agama yang begitu besar. Riwayat pendidikan beliau dimulai dari sejak kecil di bawah asuhan ayahnya dan juga pamannya, yakni Muhammad Salabi, sembari membantu orang tuanya dalam bertani. Ia juga belajar di sekolah formal yang sebelum masuk ke perguruan tinggi. Dalam sebuah referensi dikatakan bahwa ia bersekolah di kota Ghafar. Setelah itu ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Di Azhar Kairo, dia memperdalam ilmu keagamaan tanpa melupakan khazanah keilmuan barat. Ketika Tantawi masih belajar di Al-Azhar, beliau berjumpa dengan Muhammad Abduh yang merupakan salah satu tokoh gerakan tajdid dan pembaharu Islam. Setelah lulus di Al-Azhar, beliau melanjutkan tingkatan pendidikannya ke Universitas Darul Ulum dan selesai pada tahun 1853 Masehi. Ketika dia belajar di Darul Ulum, beliau tidak mendapatkan pembelajaran yang memuaskan baginya. Salah satunya faktor ialah karena bimbingan yang didapatkannya dari Muhammad Abduh membuat pemikirannya terbuka cukup luas, terkhusus permasalahan tafsir. Setelah studinya selesai, ia diberi amanah menjadi pendidik, dimulai dari pendidik ibtidaiyah dan sanawiyah. Tak lama kemudian ia diamanahi menjadi pendidik di studi terakhirnya, yakni di Darul Ulum. Selain itu ia diamanahi juga untuk menjadi mengajar dalam mata kuliah filsafat di Darul Ulum Al-Mahiriyah pada tahun 1930 Masehi. Semasa hidupnya, beliau menghabiskan waktunya sekitar 37 tahun untuk menciptakan karya-karyanya, terkhusus dalam bidang tafsir. Banyak waktu yang digunakan untuk menulis karyanya. Setidaknya ada sekitar 30 buku yang diterbitkannya, dan karya yang paling populer yaitu Al-Jauhari fi Tafsir Al-Quran Al-Karim. Selanjutnya tentang kitab Tafsir Al-Quran Al-Karim. Kita tafsir ini yang ditulis oleh beliau pertama kali dicetak oleh Mustafa Al-Bab Al-Halabi pada tahun 1354 Hijriah. Pada pengantar kitabnya, beliau menyatakan bahwa tafsir ini dimulai ketika ia mengajar di Darul Ulum, di tempat ia menempuh pendidikannya dahulu. Pada awalnya, tafsir ini merupakan bahan yang disampaikan kepada murid-muridnya, dan sebagian lagi ditulis dipublikasikan di majalah Al-Maji Al-Abbasiyah. Alasannya penulisan kitab ini, latar belakang penulisan kitab Tafsir Al-Jauhari fi Tafsir Al-Karim terdapat dalam pengantar kitab tafsirnya, menjelaskan bahwa sejak dulu beliau suka menyaksikan keajaiban alam, mengagumi dan merindukan keindahannya, baik yang ada di langit
pun kehebatan dan kesempurnaan yang ada di bumi, seperti revolusi matahari, perjalanan bulan, bintang yang bersinar, awan yang bergerak, datang dan hilang. Kemudian dalam pengantar kitabnya beliau memaparkan kekecewaan terhadap penafsiran ulama-ulama sebelumnya. Para ulama sebelumnya banyak terfokus kepada kajian fikih. Pemikiran beliau pada lebih banyaknya ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat yang membicarakan mengenai alam dibanding ayat-ayat fikih. At-Tawi juga menampakkan kekecewaan pada penafsiran ulama yang berputar hanya pada masalah lafaz. Terus alasan penamaan kitab, At-Tawi Jauhari menamai kitab tafsirnya dengan istilah Al-Jauhari yang artinya mutiara. Beliau menamai kitab tersebut karena beliau melihat Al-Quran sebagai himpunan ayat-ayat tentang segala keajaiban dan keindahan alam semesta. Beliau bagikan sebagai mutiara yang gemerlapan serta memunculkan intan yang berkilauan. Maksud Al-Quran tersebut ialah berisi himpunan ayat kauniyah seperti mutiara yang di dalamnya mengandung isyarat ilmiah dan pengalaman serta ilmu pengetahuan yang berkilauan. Metode penafsirannya, kitab tafsir karya Tantawi Jauhari merupakan salah satu kitab yang menerangkan penafsiran ayat Al-Quran dari sisi ilmu sains dan sesuai dengan zaman yang modern secara menyeluruh dan rinci. Dalam penafsir Al-Quran terdapat 4 macam metode yang berkembang hingga saat ini. Sedangkan Tantawi Tafsir menggunakan metode yang memaparkan penafsiran secara keseluruhan yang menjelaskan dari segi apapun yang dikuasainya, mulai dari sebab turunnya munasabah ayat yang satunya dengan ayat yang lainnya dan lain sebagainya, yakni metode tahlili. Dari metode tersebut beliau menggunakan untuk menjelaskan ayat Al-Quran secara lebih luas pada ilmu pengetahuan atau ilmu sains. Beliau menafsirkan Al-Quran secara ilmiah dengan mengambil pendapat para ulama dan pendapat kepakaran baik dari barat dan timur. Mungkin hanya itu sedikit penjelasan materi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.